Di sini kita bakal bahas untuk materi tambahan. Pertama adalah gimana farmakokinetik obat non peroral habis melalui proses absorpsi. Ini sebenarnya tadi udah dijelasin sama Mbak Nisa. Jadi administrasi obat itu ada macam-macam. Ada yang melalui mulut, ada yang tidak melalui mulut. Nanti yang melalui mulut itu akan melalui farmakokinetik dan juga farmakodinamik. Farmakokinetiknya tadi terdiri dari ATME ya. Kemudian kalau yang IV injection ini secara umum nanti obat yang dia kerjanya cepat seperti itu. Nah, IV injection sesuai namanya intravena, berarti obatnya akan masuk vena di mana konsentrasi obatnya nanti mendekati 100% gitu. Sehingga obat-obat ini biasanya dipakai dalam keadaan yang urgensi. Misalkan orang yang kejang, terus juga orang yang shock anafilaktik, orang yang shock hipovolemik gitu. Kemudian ada yang subcutaneous injection. Jadi subcutaneous injection ini targetnya adalah subkutan atau jaringan lemak. Contohnya apa? Contohnya adalah insulin. Nah, kenapa kok obat-obat itu diinjeksikan subkutan? Karena dia absorpsinya akan lama. Bukan lama, perlahan kayak gitu. Jadi ini untuk obat-obat yang memang harapannya itu dia pelan-pelan gitu berefek di dalam tubuhnya. Kemudian ada snorting. Snorting ini sebenarnya mirip mirip sama inhalasi, tapi snorting nih mungkin jarang ya digunakan dalam penggunaan terapi. Kalau misalkan teman-teman butuh contoh, biasanya penggunaan narkotika, nah itu di snorting. Jadi kayak disedot lewat hidung secara cepat kayak gitu. Nah, dia ini tujuannya adalah ke mukosa di dalam hidung, di mana mukosa itu nanti banyak pembuluh darah tuh di mukosa, sehingga obatnya nanti harapannya diserap di sana. Terus kalau inhalasi ini nanti dia itu eh, dihisap gitu, tapi hisapnya lewat mulut. Kalau snorting kan lewat hidung, kalau inhalasi ini lewat mulut. Contohnya adalah obat-obat asma, di mana tadi udah dijelasin juga targetnya adalah dia masuk ke paru-paru, nanti sampai di alveolus, dia ini akan masuk ke pembuluh darah yang ada di paru-paru. Terus transdermal administration. Transdermal namanya aja transdermal berarti melalui kulit. Bentuknya biasanya bentuk patch gitu. Em, contohnya adalah fentanyl gitu ya. Jadi yang mau disampaikan di sini basically adalah semua obat ini nanti akan masuk ke pembuluh darah gitu sebelum sebelum akhirnya dia melalui proses farmakokinetik dan farmakodinamik. Oke, lanjut. Bagaimana farmakokinetik obat oral dapat terganggu jika diiringi minum susu atau zat yang lainnya? Nah, ini penting teman-teman harus tahu. Nanti bisa jadi keluar. Nah, kalau susu ini kayak akan ion bivalen. Bivalen tuh berarti ini ya contohnya kalium, magnesium itu kan ada 2+ di atas itu namanya bivalen. Sehingga nanti mereka ini akan membentuk senyawa kompleks dengan antibiotik dan mencegah penyerapannya. Nah, jadi nanti ikatan di dalam farmako itu banyak kayak nanti dijelasin di belakang. Tapi si susu ini nanti akan membentuk ikatan dengan ion-ion yang dikandungnya sehingga nanti akan mengurangi absorpsi dari si obat itu sendiri. Tapi ini enggak semua antibiotik kayak gitu. Ada antibiotik yang justru emang perlu dikonsumsi dengan susu atau air. Bukan perlu, maksudnya akan lebih baik gitu. Contohnya adalah metronidazole. Terus lanjut. Oke, selain susu ada juga yang teman-teman perhatikan. Misalkan ada pasien nanya, dok nih boleh nggak dok diminum sama kopi?